Sebagai seorang siswa generasi penerus bangsa, perlu kita menanamkan akan nilai-nilai nasionalisme dalam diri kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Salah satu pimpin kita dalam menyanyikan lagu tersebut. Silakan.
tentang teks eksplanasi yang terdapat di dalam buku paketnya halaman 47. Masih ingat tentang teman Anda di daerah Rano yang menimpanya sehingga tidak datang ke sekolah? Masih? Kira-kira kejadian apa yang menimpa mereka sehingga tidak datang ke sekolah? Tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor. Jadi adanya bencana tanah longsor di daerah Rano sehingga teman itu pergi mengungsi dan tidak sempat datang ke sekolah. Selain dari itu, masih ingat kejadian kita yang kita alami beberapa waktu yang lalu sehingga kita terpaksa belajar daring? Kejadian apa itu? Adanya pandemi COVID-19. Karena kejadian itu sehingga kita tidak bisa datang ke sekolah dan akhirnya kita melakukan pembelajaran melalui daring. Nah, dari kejadian-kejadian itu, misalnya adanya pandemi, adanya tanah longsor, hal itulah yang akan dibahas dalam sebuah teks eksplanasi. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan diharapkan mampu menganalisis urutan kejadian, mampu menganalisis gagasan umum, fakta penting, dan bahkan mampu menyusun bagian-bagian pokok dalam teks eksplanasi. Jadi, tidak menutup kemungkinan nanti setelah kita melakukan serangkaian proses pembelajaran dan kalian menyelesaikan pendidikan di sekolah ini, ada yang bekerja di BMKG. Ya, karena kalian sudah mempelajari teks eksplanasi. Ada yang bisa memberikan pengertian tentang teks eksplanasi? Ya, silakan, Dika. Teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan tentang proses terjadinya sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, teks eksplanasi itu adalah teks yang memaparkan suatu kejadian yang ada di sekitar kita. Ada yang lain lagi? Ya, silakan, ulang. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau Teks yang berisi suatu penjelasan atau fenomena dari suatu peristiwa. Dari pengertian teman tadi itu dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Jadi dalam teks eksplanasi itu memaparkan atau memberikan penjelasan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Misalnya yang dialami temanku kemarin yaitu peristiwa tanah longsor. Dalam teks eksplanasi itu dijelaskan bagaimana sehingga terjadi tanah longsor di daerah Rano. Apa yang menyebabkan? pengendapan air dalam tanah. Ya, adanya pengendapan air dalam tanah. Selain itu, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk membedakan teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, biasanya kita lihat dari segi ciri-cirinya. Silakan Putri bacakan ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum, gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan inti penjelasan, penjelas apa yang disampaikan, dan interpretasi, pandangan atau kesimpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Informasi faktual yang dimaksud memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, misalnya sains. Jadi untuk membedakan teks eksplanasi dengan yang lainnya itu biasanya kita lihat dari segi ciri. Yang pertama tadi ciri-cirinya yaitu ada strukturnya, yakni strukturnya itu yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Selain itu teks eksplanasi itu memuat berdasarkan fakta atau biasa dikenal dengan bersifat faktual. Di sini itu akan memberikan atau menyajikan sebuah video tentang tanah longsor. Namun sebelumnya, Ibu harap kalian harus memperhatikan bagaimana proses terjadinya tanah longsor. Apa yang mengakibatkan sehingga bisa terjadi tanah longsor.
Ternyata bencana tanah longsor tidak terjadi begitu saja, ada sebab penyebabnya. Ternyata bencana tanah longsor itu tidak terjadi begitu saja, ada yang menjadi sebab dan ada pula yang menjadi akibat-akibat dari tanah longsor itu. Ada yang lain lagi? Silakan, Besyakti. Ternyata bencana tanah longsor tidak langsung terjadi. Ada tanda-tandanya, misalnya muncul retakan vertikal pada tebing. Nah, ada tanda-tandanya sebelum terjadi tanah longsor. Ada yang lain lagi? Ya, silakan, Daniel. Agar tidak terjadi secara terus-menerus bencana tanah longsor, ada hal yang harus kita lakukan, misalnya tidak memiliki
kita harus memerhatikan kalimat utama. Jadi kalimat utama itu tidak lain adalah kalimat yang mengandung gagasan umum atau ide pokok. Jadi untuk mencari gagasan umumnya, kita terlebih dahulu harus mencari kalimat utama. Karena dalam sebuah paragraf dibangun dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan umum. Dan ingat, gagasan umum itu apa? Yaitu gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi gagasan umum ini bisa dikenal atau biasa sering disebut sebagai gagasan utama, biasa pula dikenal sebagai ide pokok. Dan gagasan umum atau ide pokok ini adalah dasar dalam pengembangan suatu paragraf. Nah, untuk pengembangan suatu paragraf, makanya digunakanlah kalimat utama. Paham? Mengerti? Mengerti. Untuk menemukan pula kalimat utama, biasanya kita lihat dari segi ciri-ciri. Ya, ada ciri khusus untuk mengenal sebuah kalimat utama. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang ciri-ciri kalimat utama? Ya, silakan, Edward. Ciri-ciri kalimat utama yaitu 1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan. 2. Berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Biasanya terdapat di awal, di akhir paragraf atau kedua-duanya. Jika terletak di akhir paragraf ditandai dengan kata-kata. Jadi, oleh karena itu, dengan demikian dan lain-lain. Ya, jadi ciri-ciri kalimat utama itu tepat sekali seperti yang disampaikan oleh teman bahwa kalimat utama itu mengandung sebuah permasalahan yang bisa diuraikan. Kemudian kalimat utama itu dapat berdiri sendiri. Dan ciri khususnya lagi, ternyata kalimat utama itu bisa kita lihat berdasarkan posisinya atau letak dalam sebuah paragraf. Karena kalimat utama itu biasanya terletak di mana? Ada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau kedua-duanya, di awal dan di akhir. Sehingga berdasarkan letak kalimat utamanya dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti disebut sebagai paragraf induktif. Kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, berarti disebut paragraf induktif. Dan kalau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir, berarti paragraf induktif atau biasa dikenal dengan paragraf campuran. Jadi ingat itu ya, bahwa untuk menemukan suatu gagasan utama, terlebih dahulu kita harus menentukan kalimat utama. Dan untuk menentukan kalimat utama, kita harus melihat dari segi ciri-cirinya. Selain itu, biasanya kalimat utama itu ada terletak di awal, di akhir, dan di awal dan akhir. Apabila ada di akhir paragraf, ada kata yang menandai. Apa saja itu? Misalnya menggunakan kata jadi, apalagi dengan demikian, oleh karena itu. Ya. Di sini ada sebuah contoh paragraf. Silakan kalian perhatikan. Silakan Fani bacakan contoh paragraf yang ada di slide. Salah satu kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi rumah. Peserta didik tetap mengerjakan semua tugas dari sekolah, tetapi dilakukan di rumah. Ya. Berdasarkan teks yang ada di slide atau paragraf yang ada di slide dan telah kalian baca, bahkan temanmu sudah membacakan, kira-kira yang mana gagasan utamanya? Berada di awal. Berada di awal. Yang mana itu? Salah satu kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Jadi kalimat utamanya ataukah
ide pokoknya di situ adalah salah satu kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 adalah belajar dari rumah. Karena dia di awal paragraf gagasan utamanya, berarti dia adalah paragraf deduktif. Ya. Baik, silakan paragraf kedua. Putri, silakan bacakan. Secara ekonomi, kota ini sangat kondusif untuk berbisnis. Secara budaya, kota ini amat kaya akan beragam budaya etnis. Penduduknya relatif terbuka terhadap unsur etnis yang berbeda-beda. Secara geografis, kota ini terletak di daerah yang relatif tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi. Artinya, kota ini relatif sejuk. Itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung ini. Nah, setelah kalian perhatikan paragraf ini dan mendengarkan teman kalian membacakannya, kira-kira yang mana gagasan utamanya? Berada di akhir. Berada di akhir yang mana itu? 3 hal yang Nah, yaitu 3 hal yang membuat kami kerasan tinggal di kota Bandung. Karena ide pokoknya atau gagasan utamanya ada di akhir, berarti dia adalah paragraf induktif. baik. Nah, sekarang saksikan ataukah silakan baca kembali paragraf ketiga. Silakan Alvino baca paragraf ketiga. Apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Pertama, kita rentan kena penyakit. Kita bisa menderita anemia atau penyumbatan darah. Karena serat kita juga mudah mengalami penyakit. Ternyata jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Terima kasih. Kira-kira yang mana gagasan utamanya pada paragraf ketiga ini? Berada di awal dan Awal dan akhir. akhir. Kalau yang awal dan akhir itu yang mana di awalnya dulu? jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Kalau di akhirnya? Jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Nah, karena ide pokoknya di awal dan di akhir, berarti dia adalah paragraf Deduktif, induktif, deduktif. induktif. Jadi kalau paragraf seperti ini, deduktif induktif, ya, ternyata ide pokoknya itu ada di awal dan akhir. Ide pokoknya yang ada di akhir ini tujuannya adalah untuk memberikan penekanan kembali kepada pembaca tentang inti dalam sebuah paragraf. Menegaskan kembali. Coba kalian perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Sama kalimatnya atau tidak? Sama? Sama atau tidak? Maknanya di dalam sama atau tidak? Sama. Apa maknanya? Yaitu Jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi tubuh. jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Kemudian ditekankan lagi di paragraf terakhir atau kalimat terakhir dalam paragraf tersebut, yaitu apa penekanannya? Yaitu jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Berarti antara kalimat pertama dan terakhir ini sama maknanya, yaitu akibat dari tidak mengkonsumsi sayuran hijau. Karena kalimat pertama dan kedua hampir sama, bahkan sama makna di dalamnya, berarti dia adalah paragraf deduktif induktif, memberikan penekanan di bagian terakhir tentang jarang mengkonsumsi sayuran hijau. Selain ide pokok ataukah gagasan utama dalam sebuah paragraf, dalam teks eksplanasi itu mengandung
memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata, misalnya tempat kejadian, tanggal dan waktu kejadian. 3. Kalimat dan fakta umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W dan bahasa Tuhan. 4. Data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. 5. Biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Nah, jadi untuk mengetahui ciri-ciri fakta dalam sebuah teks bacaan biasanya ada dari segi ciri-cirinya. Nah, adapun ciri-ciri fakta itu adalah pertama yaitu mengandung sebuah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Kemudian apa lagi? Yaitu apa lagi ciri-cirinya? Memiliki sumber data yang akurat. Yang memiliki sumber data yang akurat. Data yang dimaksud ini misalnya kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya tanah longsor di daerah kita. Kapan tanah longsor itu terjadi? Ada di mana tanah longsor itu terjadi? Misalnya yang menimpa Temanggung. Ada di mana bencana tanah longsor yang menimpa Temanggung? Ada di daerah Temanggung. Kapan peristiwanya? Misalnya beberapa waktu yang lalu. Ya. Terus dalam sebuah fakta mengandung kalimat yang memberikan jawaban pertanyaan 5W tambah 1H. Misalnya pertanyaannya, kapan peristiwa bencana tanah longsor itu terjadi? Pada waktu bulan Desember yang lalu. Kemudian siapa saja korbannya? Siapa saja korbannya? Yaitu teman Anda sendiri ya, yang menjadi salah satu korban bencana tanah longsor. Jadi dalam menentukan fakta bisa menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Di sini ada sebuah contoh paragraf. Ya, silakan kalian amati, analisis contoh paragraf yang ada di slide ini. Kira-kira yang mana yang menyatakan kalimat fakta di dalam? Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang kalimat fakta berdasarkan paragraf yang ada di slide ini? Yang mana kira-kira kalimat faktanya? Bahkan tercatat pada 15 Oktober 2020, yaitu saat gelombang pertama virus mulai melanda Indonesia, terdapat 136 dokter yang meninggal dunia akibat virus tersebut. Ya, betul sekali. Jadi kalimat fakta dalam contoh ini atau dalam contoh slide ini adalah tercatat pada 5 Oktober 2020, yaitu saat gelombang pertama virus mulai melanda Indonesia, terdapat 136 dokter yang meninggal dunia akibat virus. Mengapa kita katakan bahwa kalimat kedua ini merupakan fakta? Karena di dalamnya ada data yang akurat. Data itu yang mana? Yaitu tanggal 15 Oktober 2020. Sudah bisa menentukan fakta? Bisa. Sudah? Jadi intinya di sini kalau kita menentukan fakta dalam sebuah teks bacaan, kalian harus pahami dulu apa saja ciri-ciri fakta. Dan kalian harus pahami terlebih dahulu apa itu fakta. Selain kita menentukan fakta dan gagasan utama dalam teks eksplanasi, ada bagian-bagian pokok dalam sebuah teks eksplanasi. Ada berapa bagian pokoknya? Ada 3. Pertama apa? Lalu atau gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Kedua? Atau inti penjelasan apa yang disampaikan. Ketiga? Interpretasi atau pandangan atau sebutan. Ya, jadi bagian pokok dalam teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, dan isi dari pernyataan umum ini tidak lain adalah gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua itu adalah deretan penjelas, dan isi
akan menyusun kembali sebuah teks eksplanasi. Dan teks eksplanasi ini yang kalian susun di dalamnya adalah paragraf. Jadi ibu akan memberikan sebuah paragraf yang di dalamnya kalimatnya itu ibu acak. Ya, jadi satu paragraf kalimat dalam satu paragraf ini ibu acak kalimatnya, dan dalam teks bacaan ini ibu juga acak paragrafnya. Jadi proyeknya hari ini adalah kalian akan menyusun kembali paragraf yang ibu acak menjadi sebuah teks bacaan yang baik. Ya, bisa? Bisa. Dan untuk melakukan proyek ini, ibu akan membagi kelompok. Silahkan lihat namanya yang ada di slide ini. Silahkan kamu lihat nama kamu yang ada di slide ini. Yang namanya ada di kelompok 1 berarti ya berada di kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, bahkan kelompok 4. Dan ya, silahkan kalau sudah lihat, silahkan duduk dengan kelompoknya. Menyusun kembali isi dari paragraf ini, bahkan setelah kalian menyusun kembali isi dari paragraf yang ibu acak, kalian akan menyusun pula paragraf menjadi sebuah teks bacaan atau teks eksplanasi yang baik dan benar berdasarkan bagian-bagian pokoknya yang telah kita pelajari tadi, ya. Dan ibu juga sediakan kertas manila untuk kalian gunakan dalam proyek ini. Jadi kalian nanti akan menempel paragraf yang kalian susun di sini nanti di dalam kertas manila ini. Mengerti cara kerjanya?
Jadi dulu.
diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong yang kemudian menyeberang ke berbagai daerah, salah satunya adalah Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan atau bangsa Austronesia. Pertama, bangsa Neanderthal pada 10.000 tahun yang lalu. Mereka diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India. Ketika bangsa berbeda datang, mereka menyingkir ke timur atau Tiongkok, kemudian menyebar ke berbagai daerah, salah satunya Nusantara. Kedua, bangsa Proto-Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui 2 jalan, yaitu jalur barat melalui Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Nusantara, dan jalur timur melalui Filipina terus ke Sulawesi dan Selat Baru, ke Tanah dan keterampilan dalam membuat kabar yang sudah halus. Ketiga, bangsa Proto-Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui diperkirakan sejak 300 sebelum Masehi melalui jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaya terus ke Sumatera dan seluruh wilayah Nusantara. Mereka diyakini berasal dari Dongsong, Vietnam, kenal sebagai pelaut andal, serta membawa keaslian membuat barang dari perunggu sehingga Nusantara memasuki masa perwiragian. Bangsa Indonesia yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelayar-pelayar yang selalu mengarungi lautan bebas. Perahu yang digunakan untuk kepulauan Indonesia dalam mengarungi lautan bebas adalah perahu jadi atau bersayap yang merupakan perahu khas Indonesia. Perahu yang bagian dalamnya terus sehingga semacam isu. Selanjutnya perahu tersebut diberi jadi atau sayap dan dirinya sebagai alat keseimbangan agar tidak mudah diterbang oleh Berdasarkan penemuan perahu mencari, dapat disimpulkan bahwa penduduk di bulan Nusantara telah berhasil mengarungi Samudra India sampai ke India Selatan, Madagaskar, dan Afrika Timur. Mereka juga telah mencapai Australia Utara, Hawaii di Samudra Pasifik, dan menjelajahi Laut Tiongkok Selatan sehingga sampai ke daratan Tiongkok. Di Madagaskar, selain penduduknya memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan orang Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa Malagasy yang satu rumpun dengan rumpun bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Kedatangan bangsa Proto-Melayu ini diperkirakan terjadi pada 1500. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan pendapat. Ya, bagaimana kelompok 2, 3, dan 4? Adakah yang ingin memberikan saran-sarannya, ataukah adakah yang ingin memberikan tanggapannya atau pertanyaannya terhadap hasil diskusi kelompok 1? Ada? Tidak ada? Sudah bagus? Sudah. Karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah bagus, kita berikan aplaus. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori sejarah yang menjelaskan
bangsa Australia bersama bangsa Indonesia pada tahun 10.000 tahun yang lalu. Mereka diyakini sebagai keturunan Proto Australia, dan Australia di India. Ketika bangsa seperti datang, mereka menyingkir ke timur atau Tiongkok, kemudian menyebar di berbagai daerah, salah satunya di Nusantara. Kedua bangsa Proto Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui dua jalan, yaitu jalur barat melalui Melayu terus ke Sumatera dan tersebar ke seluruh Nusantara, dan jalur timur melalui Filipina terus ke Sulawesi dan selanjutnya tersebar ke seluruh Nusantara. Mereka membawa kebudayaan baru bercocok tanam dan keterampilan dalam membuat kapak yang sudah terus. Kedatangan masa Proto Melayu ini diperkirakan terjadi pada 1500 Ketiga, bangsa Proto Melayu masuk ke wilayah Nusantara diperkirakan sejak 300 sebelum Masehi. Mereka diyakini berasal dari Dong, Vietnam, sebagai pelaut andal, serta membawa keahlian membuat barang dari perunggu, sehingga Nusantara memasuki masa perdagangan. Mereka masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Semenanjung, Melayu, terus ke Sumatera dan seluruh wilayah Nusantara. Bangsa Australasia yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengurangi lautan lepas. Perahu yang digunakan penduduk kepulauan Indonesia dalam mengurangi lautan lepas adalah perahu terjadi atau sayap yang merupakan perahu kaki Indonesia. Perahu tersebut terbuat dari pohon batang besar yang bagian dalamnya dikeruk sehingga terbentuk semacam kusum. Selanjutnya perahu tersebut diberi dari atau sayap kanan kirinya sebagai alat keseimbangan agar tidak mudah terbalik oleh empesan ombak. Berdasarkan penemuan perahu bercandik, dapat disimpulkan bahwa penduduk kepulauan Nusantara telah berhasil mengarungi Samudra Hindia sampai ke India Selatan, Madagaskar, dan Afrika Timur. Di Madagaskar, selain penduduknya memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan orang Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa Malagasy yang satu rukun dengan rukun bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Mereka juga telah mencapai Australia Utara, Hawaii di Samudra Pasifik, dan menjelajahi Laut Tiongkok Selatan sehingga sampai ke daratan Tiongkok. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Jadi adakah kelompok lain yang ingin memberikan saran atau tanggapan kepada kelompok 2 berdasarkan hasil diskusi mereka? Ada? Ya. Tidak? Ya. Sudah bagus? Sudah. Ya, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya.
Indonesia berasal dari Yunan, sebuah provinsi di sebelah barat daya Tiongkok. Hal ini berdasarkan kemiripan tapak kedua di wilayah Asia Tenggara dengan negara dan bangsa yang pada Kamboja dengan bahasa lain di Indonesia. Manusia dari Yunan yakini representasi unsur sungai Mekong kemudian menyebar daerah satunya adalah Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke bangsa Indonesia. Pertama, bangsa Tibetan pada 10.000 tahun yang lalu. Mereka diyakini sebagai keturunan Proto-Australia yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan berpindah di India. Ketika bangsa tidak datang, mereka mengungkit ke timur Eropa, kemudian menyebar ke berbagai daerah, salah satunya Nusantara. Kedua bangsa Proto menyebar ke seluruh Nusantara, dari jalur timur melalui Filipina terus ke Sulawesi dan selanjutnya tersebar ke seluruh Nusantara. Kedatangan bangsa Proto ingin Ketiga, bangsa Proto Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui diperkirakan saja 300 sebelum Masehi. Mereka masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Tanjung Melayu terus ke Sumatera dan seluruh wilayah Nusantara. Mereka diyakini berasal dari Monsun, Vietnam, dengan berbagai pelaut serta membawa keahlian membuat barang dari Benunggu sehingga Nusantara memasuki masa perjanjian. Bangsa Australia yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan bebas. Perahu yang digunakan penduduk kepulauan Indonesia dalam merugikan lautan lepas adalah perahu bercandik atau bersayap yang merupakan perahu khas Indonesia. Selanjutnya, perahu tersebut diberi carik atau sayap di kanan kirinya sebagai alat keseimbangan agar tidak mudah terbalik oleh hempasan ombak. Perahu tersebut terbuat dari pohon batang besar yang bagian dalamnya dikeruk sehingga berbentuk semacam lesung. Berdasarkan penemuan perahu bercarik dapat disimpulkan mereka juga telah mencapai Australia Utara, Hawaii di Sumatera, Pasifik dan menjelajah Laut Tiongkok Selatan sehingga sampai ke daratan Tiongkok. Sekian dari kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain memberikan keterangan tentang hasil. Adakah dari kelompok lain, kelompok 1, 2, dan 4 memberikan tanggapan atau memberikan saran kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya? Tidak. Sudah bagus? Tidak. Karena kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan hasilnya sudah bagus, kita berikan aplaus. Silakan 3 kembali. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kepada kelompok keempat, kami akan presentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Nenek moyang bangsa Indonesia. Ada beberapa teori sejarah yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satunya adalah teori Yunan. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah provinsi di sebelah barat daya Tiongkok. Hal ini berdasarkan kemiripan kapak tua di wilayah Asia Tengah dengan di Nusantara dan kemiripan bangsa Kampa di Kamboja. Dengan bahasa Melayu di Indonesia,
Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong yang kemudian menyeberang ke berbagai daerah, salah satunya adalah Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan atau bangsa Austronesia. Pertama, bangsa Negrito pada 10.000 tahun yang lalu. Mereka diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India. Ketika bangsa Dravid datang, mereka menyingkir ke timur atau Tiongkok, kemudian menyebar ke berbagai daerah, salah satunya Nusantara. Kedua, bangsa Proto-Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui 3 jalan, yaitu jalur barat atau melalui Semenanjung, Melayu terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Nusantara, dan jalur timur atau melalui Filipina terus ke Sulawesi dan selanjutnya tersebar ke seluruh Nusantara. Kedatangan bangsa Proto-Melayu diperkirakan terjadi pada 1500 sebelum Masehi. Mereka membawa kebudayaan baru, bercocok tanam dan keterampilan dalam membuat tambak yang mudah halus. Ketiga, bangsa Proto-Melayu masuk ke wilayah Nusantara melalui diperkirakan sejak 300 sebelum Masehi. Mereka masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Semenanjung, Melayu terus ke Sumatera dan seluruh wilayah Nusantara. Mereka diyakini berasal dari Dawson, Vietnam, dikenal sebagai pelaut-pelaut andal, serta membawa keahlian membuat barang dari perunggu sehingga Nusantara memasuki masa perjanjian. Perahu yang digunakan penduduk kepulauan Indonesia dalam mengarungi lautan lepas adalah perahu bercadik atau bersayap yang merupakan perahu khas Indonesia. Bangsa Austronesia yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Perahu yang digunakan penduduk kepulauan Indonesia dalam mengarungi lautan lepas adalah perahu bercadik atau bersayap yang merupakan perahu khas Indonesia. Perahu tersebut terbuat dari pohon batang besar yang bagian dalamnya dikeruk sehingga terbentuk semacam lesung. Selanjutnya, perahu tersebut diberi cadik atau sayap di kanan kirinya sebagai alat keseimbangan agar tidak mudah terbalik pada lepasan ombak. Berdasarkan penemuan perahu bercadik, dapat disimpulkan bahwa penduduk Kepulauan Nusantara telah berhasil mengarungi Samudra Hindia sampai ke India Selatan, Madagaskar, dan Afrika Timur. Mereka juga telah mencapai Australia Utara, Hawaii di Samudra Pasifik, dan menjelajah Laut Tiongkok Selatan hingga sampai ke daratan Tiongkok. Di Madagaskar, selain penduduknya memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan orang Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa Malagasy yang satu rumpun dengan rukunan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan tanggapan atau komentarnya. Adakah kelompok yang ingin memberikan tanggapan atau syarat-syarat kepada kelompok 4? Ada? Tidak ada? Karena tidak ada tanggapan dari kelompok yang lain terhadap hasil diskusi kelompok 4, berarti proyek yang mereka kerjakan sudah bagus ya? Sudah? Sudah bagus? Baik, kita berikan aplaus. Silakan. Karena setiap kelompok sudah tampil,
Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa. Di dalam teks eksplanasi terdapat alasan umum dan fakta-fakta. Bagian pokok teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Baik, jadi itu adalah hasil kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita sudah mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi, bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi, dan kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menemukan gagasan umum dan gagasan umum dan fakta-fakta dalam teks eksplanasi. Nah, untuk itu silahkan kumpul proyek yang telah kamu kerjakan beserta LKPD-nya. Silakan kamu. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan jadi nolong memimpin kita dalam doa.